Di mana ada Harry Kane, di situ nggak ada trofi. Si Lamine sebenarnya kemarin buat gue jujur nggak begitu impactful sih. Mungkin ini bakal di-hate banyak fans Madrid nih, tapi kayak Bellingham harus istirahat dulu. Digantiin Palmer di 10. Oh. Pada nyanyi na makan kerupuk. Na dinore. Kick and Rush bersama Rifki Balwel dan juga Aldi Bawazir. Hari ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial. Fans Inggris. Fans Inggris. Fans MU. Fans MU. Fans Kobe Maino dari kecil. Nah, di saat lu semua belum tahu Kobe Maino, udah ada Rehan yang duluan tahu. Rehan! Tepuk tangan lu dong buat Rehan. Lu bakal bongkar semua soal Kobe. Dingin amat. Santai. Oh iya dingin. Santai. AC. Rehan ini mengingatkan kita kepada pertandingan semalam deh. Seperti Harry Kane digantikan dengan Ollie Watkins. Yes. Karena Oki Renga sedang bersedih Belandanya nggak masuk ke final. Dia mengurung diri di kamar. Iya. Jadi mau nggak mau harus Rehan yang menggantikan. Dan siapa tahu dengan adanya Rehan di sini, football is coming home. Lu yakin football is coming home? Tahan, ya. Kita bakal bahas nanti. Gitu caranya. Oke. Gitu caranya. Setelah yang berikut ini. Enggak. Hey. Belanda kalah. Ya. Jagoan antum. Ya. Prancis juga kalah oleh anak 16 tahun yang hampir 17 tahun nanti setelah final ya. Karena pas final itu setelah ulang tahun dia yang ke-17. Nah gimana gitu Ki, opening tuh Ki, nggak usah nanya apa kabar, nggak usah gitu, udah bagus kayak begini, udah enak, makin berkembang kan, kelihatan kan Han? Rehan apa kabar? Udah begitu, udah makin evolve dia. Tepuk tangan untuk Rifki. Setelah 10 episode, host internasional namanya ini. Ini rasa ya jangan dong. Okay. Gimana nih? Spanyol Prancis kalah segitu ya, dramatisnya. Layak. Sedramatis itu pun nggak babak pertama oke. Babak kedua open play, tapi babak kedua dua-duanya juga drop, bahkan sedikit lah Spanyol karena punya pilihan, kreativitas, opsi dan juga kebebasan taktik dari seorang Luis de la Fuente. Sementara bagi Prancis babak kedua, gue nggak ngeliat ada banyak berubah di kubu Prancis. Jadi buat gue Spanyol menang masuk final ya menghadapi menang atas Prancis ya fully deserve, sangat layak gitu. Sementara Inggris menang sama Belanda ya ini masih 50-50 karena buat gua dan kalau Rehan dan juga kenapa Ki? Enggak, gue tuh masih terkesima oleh pertandingan semalam gitu loh. Kalau gue sih terkesima wasitnya yang yang nggak harusnya mewasiti gitu loh. Karena ini orang ada kasus Han, ada kasus bribe penyuapan, iya. Dan orang pada aneh kenapa sih Zweiler ini masih menjadi pengadil dan terbukti semalam tuh ada handsball dari Bukayo Saka. Ada handsball ya? Sebelum terjadinya gol, sebelum terjadinya penalti dari pelanggaran dari si siapa? Dumfries ya? Dumfries kalau nggak salah. Dumfries yang terlalu tinggi. Iya. Sebenarnya bukan terlalu ya? tinggi. Itu setelah gua ngobrol sama semalam juga ada teman. Itu bentuk telapaknya gitu. Lo jadi stamping kaki gitu. Lo kalau mau ngejar bola kan cukup gitu doang bisa lu pacul sapu gitu. Gitu ya? Sapu. Lu begini, lu jelas tujuannya mencederai. Tapi sebelum itu kalau nanti Rehan jadi gambarnya mungkin ada bagian Bukayo Saka ini handball. Nah, tapi sebenarnya semalam itu gue sedikit lebih seneng lihat Inggris Belanda dibandingkan Spanyol Prancis. Kenapa nih? Lebih bagus. Belanda menerapkan beberapa skema. Kita live reaction semalam, ada yang dia bermain lebar, ada yang bermain narrow, dulunya juga cukup berhasil. Lini pertahanan Belanda walaupun ada De Vrij yang tua, Dumfries yang naik turun, di kiri Ake disiplin menghadapi Inggris yang lini tengahnya sukses menguasai lini tengahnya Belanda juga. Pertandingan yang lebih enak buat dipelajari, pertandingan yang lebih enak ditelaah dibandingkan Spanyol Prancis. Spanyolnya lumayan, nggak bagus-bagus banget, tapi Prancis juga ini terlalu jelek lah. Dan yang gue bingung, Deschamps dipercaya untuk menjadi pelatih sampai 2026. Oh, udah perpanjang? Gue nggak ngerti dasarnya apa. World Cup berarti dia ya? Iya. World Cup berarti gitu Iya. Dan kemarin kita lihat tuh Inggris benar-benar adaptif sekali. Gitu. Iya. Han, gimana Han dari kacamata Rehan nih ngelihat Inggris yang sangat-sangat adaptif dan lagi-lagi substitution dari Southgate yang selalu mengagetkan kita. Masterclass. Bisa
cetak gol dan membuat kemenangan dan akhirnya lolos ke final. Gimana ngelihatnya? Kalau gue lihatnya si Southgate ini kan masukinnya paketan tuh, Palmer sama Watkins kan. Palmer itu kan sebenarnya kalau di Chelsea di musim ini ya, mainannya template tuh. Iya. Kayak passingnya ke sini, maksudnya dia terukur. Sementara si Watkins ini kalau dilihat di Aston Villa itu yang bisa mundur ke 10, Betul. bisa run in behind, kan golnya juga run in behind kan. Jadi kalau dilihat si Palmer ini terukur, sementara si Watkins dimasukin buat agak ngacak-ngacak, makanya si Palmer bisa ngasih assist ke Watkins. Iya, Watkins bisa emang tendangannya dia lah dari kayak gitu. Apalan dia. Apalan dia menit 90 kan itu wah comeback ke Inggris di situ lah. Karena si substitutionnya Southgate lagi-lagi kelihatan berhasil nih. Wow, Rehan mantap. Mantap ya Rehan deh. Mantap ya. Apa? Mantap. Mantap. Pertama, Watkins jadi nomor 10. Mana pernah dia Aston Villa nomor 10? Enggak, maksudnya Ngarang lu satu. Roll Nah, iya, ada. Kalau benar Pernah bilang benar, kalau salah bilang salah. Sejak kapan Watkins nomor 10 di Aston Villa? Nggak pernah. enggak, dia jadi Nggak ada. 9. dari belakang. Tapi suka turun. Nah, justru di Aston Villa kalau lagi build up packnya 4-5-1, Watkins sendiri di depan. 11. Makanya Southgate pinter. Untuk skema yang lu meninggalkan seorang penyerang cepat, lu cukup seorang Watkins sendiri. Kalau pakai Harry Kane nggak bisa. Kalau pakai Ivan Toney nggak bisa. Kalau lu mau crossing, baru Harry Kane atau Ivan Toney oke. Tapi kalau untuk lu receive the ball, lu muter, lu shoot, Watkins. Bukan gara-gara pernah jadi nomor 10, Rehan. Ya. Satu itu salah. Tapi mengagetkan banget kan? Gimana kagetnya? How? Nggak, Gimana? mengagetkan Kagetan, banget. kaget. Oi. Hey. Oke deh. Kayak gitu-gitu aja kali Itu, ya. iya, gitu-gitu aja. Itu kan Kaget kaget terus. Itu kaget standar, tapi kalau kaget industri kita tanya sama Aldi. Southgate! Oh. Southgate. Kaget. Karena Kan bikin tadi lu bilang kaget-kaget sama Southgate kan? Iya. Karena Ada bikin- gate dalam kaget. Ada gate dalam kaget. Ada gate juga dalam Southgate. Yang mengagetkan kenapa bukan Ivan Toney? Lah karena yang gue bilang tadi, makanya dengerin kalau orang ngomong Rifki. Karena tujuannya si Inggris pengen memanfaatkan lemahnya lini pertahanan Belanda yang nggak cepet. Iya. Dan dia tempelnya sama siapa? De Vrij, sama Van Dijk, sama Nathan Ake. Ditempel terus tuh untuk mismatching. Dan terbukti satu doang peluang berhasil. Gitu loh. Jadi ya inilah Southgate kali ini berhasil. Tapi udah berkali-kali juga sih. Substitutionnya oke gitu. Iya. Kemarin sempat si di game sebelumnya juga substitutionnya oke. Di game lawan Swiss sekarang juga menghadapi Belanda oke juga. Jadi ya buat gua secara permainan Inggris nggak banget. Cuman tim-tim yang kayak begini, yang nemu angin, nemu momen, makanya nanti kita lihat lah di final kurang lebih kayak game apa nih game. Nah, berarti Inggris ini bisa kita bilang full of luck atau memang adaptable dia? Ada luck-nya, cuman nggak full of. Iya. Ada luck-nya. Atau bisa adaptable bener. Bagaimana lu pakai 3-4-3, terus begitu pertandingan jalan Trippier diganti sama Luke Shaw, kembali pakai 4 back. Yang kayak gue bilang juga, Bellingham sama Foden nggak bisa dimainin bareng. Semalam dipilih Foden yang keluar duluan, Bellingham main sendiri, lumayan oke. Terus juga Bukayo Saka dikasih space, tapi asal ada yang pemantul cukup bagus. Semalam juga begitu. Intinya lagi oke lah semalam dan bener-bener bikin Belanda. Sorry itu saya nggak bisa ngapa-ngapain di tengahnya semalam Belanda. Gue harus akuin. Iya. Dan gitu. kesalahan Belanda adalah nyetak gol duluan. Oh ya? Bikin Inggris bangun. Oh, lu bangunin macan tidur. Bangunin tiga singa tidur. Iya. Nah ini kan, let's say momentum ada di Inggris nih, An. Ketemu Spanyol di final tuh, menurut Rehan akan seperti apa? Maksudnya masih dari kacamata fans Inggris yakin nggak bisa ngalahin Spanyol? Ini optimis nih karena kayak tadi Bang Aldi bilang, gue kan fans Kobe Mainu. Yoi. Karena faktanya, kita ngomong fakta. Ini fakta nih, Di. Takut lagi. Enggak apa-apa. Coba ya. Faktanya adalah di Manchester City, Rodri ini unbeaten selama dia berhari-hari lah unbeaten. Sampai ketemu MU di final FA. Akhirnya dipotong lah. Dan Kobe Mainu di situ jadi man of the match kan. Dia satu gol dan man of the match. Nah, Rodri di Spanyol juga lagi unbeaten. Ketemu Inggris dengan Kobe Mainunya lagi. Apakah Kobe Mainu bisa memutus rekornya Rodri yang untuk kedua kalinya ini? Jadi inilah cocokologinya. Ya? Karena si Rodri banyaknya ada meme-nya juga. Rodri tuh agak sedih ketemu Kobe Mainu karena dia trauma pernah unbeaten-nya diputusin lagi. Jadi dia takut unbeaten Spanyolnya diputusin lagi sama Kobe Mainu sama ini. Kobe Mainu, si anak muda ini gitu. Anak muda 19 tahun. Pantesan banyak yang ngomong, Bang, unbeaten Rodri sama versus Mainu, unbeaten Rodri. Iya, itu. Oh, maksudnya kesan. Nah, karena gue tadi pagi nulis di Twitter. Nah, di sini nih tuh biar ditampilin. Gue bilang, ini Spanyol lawan Inggris. Buat gue
sedikit banyak kayak City lawan MU di final FA bahwa ada Spanyol yang nggak sama kayak City, cuman tim yang rapi, ordernya bagus, lini per lininya jelas gitu. Gue nggak nyamain Morata sama Haaland juga, jangan salah. Cuman rapih lah gitu dan diunggulkan menghadapi Inggris atau MU yang nggak punya pola jelas, yang nggak ada apa ya? Yang lagi underrated lah. Underrated lah. Tapi nemu angin dan bisa bikin menang gitu. Buat gue kan namanya final lebih penting begitu daripada lu main bagus terus gitu. Jadi buat gue lini tengah bakal lebih seru banget nih Maino versus Rodri, walaupun pada praktiknya bakal Declan Rice lawan Rodri sih. Gimana sih Maino ini menjadi pemain yang bisa apa nggak keluar dari tekanannya Rodri yang lagi dipegang sama Declan Rice, atau justru Rodri nih yang ngiket Declan Rice dan juga Maino dikantongin sama dia. Ini bakal seru. Dan kemarin juga kayaknya banyak orang yang bilang sebenarnya Inggris itu udah siap buat adu penalti. Memang Southgate tuh selalu bertaktik. Ya kemarin kita juga sempat ngeliat botol minum si Pickford itu ya, dan ternyata ada foto-foto juga beredar, nanti boleh dicari. Pickford udah siapin juga tuh buat adu penalti. Ya, gini ya. Media Inggris lagi-lagi. Media Inggris. Lebay. Gimana nih? Rata-rata kiper tuh emang begitu. Kan kiper tuh nggak cuma sendiri, ada tim kepelatihan kiper, ada goalkeeper Emang coach. disiapkan gitu ya. Emang udah disiapkan dan rata-rata emang di tumbler gitu. Jadi nggak cuma Pickford gitu loh. Kiper-kiper lain pun demikian. Cuma gara-gara ini Pickford, jadi dikira yang punya media Inggris doang gitu. Jadi seolah-olah rame. Baik Belanda, terus juga Prancis, Spanyol. Gue yakin mereka juga udah nyiapin kalau sampai harus adu penalti. Mereka udah meneliti lah kira-kira penendang ini bakal nendang kemana, apa yang kiper harus lakukan. Itu rata-rata udah menjadi rutinitas bagi kiper. Dan juga soalnya gini, kalau lu tahu namanya di klub bola itu pelatih outfield sama pelatih kiper itu beda. Itu beda, dan pelatih kiper pun ada timnya lagi. Lagi pemanasan pun demikian. Nanti kalau misalnya pada nonton ke luar negeri ya, nanti diundang ya kita ya. Stadion-stadion ya, lu perhatiin ya. Lagi warm up, itu pemain outfield sama pemain kiper itu beda. Latihannya beda gitu. Jadi buat gua kayak ini memang udah dua departemen yang berbeda gitu. Ini dua kementerian yang berbeda gitu. Yang aneh kan backupnya nggak ada gitu kan sampai ya nggak nyampe ya. Enggak, terus. Kita udah sampai mau berangkat ke luar negeri. Nah iya. Ya itu maksud gua tadi, namanya di kiper itu ada dua departemen yang berbeda. Jadi buat gua semua kiper, semua staff kiper pasti bakal melakukan yang demikian kayak Pickford juga. Jadi bukan hal yang aneh gitu. Cuma gara-gara ini media Inggris jadi lebay aja. Jadi Inggris ketemu Spanyol, menurut Ami Aldi akan seperti apa? Di atas kertas menang Spanyol. Tapi Inggris yang menang. Iya. Kita dukung Declan Rice. Nggak perlu dukung. Oh, Declan Rice oke lah. Tapi Spanyol kan juga ada David Raya. Cuman kan kesampingkan klub dulu lah. Banyak yang gitu. Bang, jangan egois bang, kesampingkan dulu klub, ini timnas. Iya udah benar lu pada. Nah, tapi Han, dengan tim Spanyol nih, yang Carvajal udah mulai main lagi kan nanti, udah ada pemutihan. Bener ya, udah ada pemutihan ya? Harusnya ya. Carvajal main lagi, Dani Olmo, Pedri memang masih cedera. Lebih serem ngelihat Dani Olmo dari kacamata Inggris atau Pedri dari segi mainnya? Meskipun role-nya berbeda ya. Kayaknya lagi Olmo nih, anginnya lagi di Olmo. Karena dia top skor sementara juga kan, 3 gol. Sama kayak Harry Kane. Mungkin itu juga jadi match yang alot antara mereka berdua tuh, Kane sama Olmo. Karena yang bisa cetak gol di situ kemungkinan besar dapat Golden Boot kan. Mungkin di situ juga ada motivasi tersendiri buat Kane yang individunya udah panjang banget, mungkin mau nambah nih Golden Boot. Tapi udah pernah belum sih Bang Aldi? Apa? Harry Kane Golden Boot Euro tuh. Belum kayak? Belum pernah ya? Belum, mungkin ini kesempatan Harry Kane juga, jadi dia ada motivasi lebih. Tapi emang anginnya lagi di Olmo nih, karena dia semalam golin juga kayak kemarin ya. Lawan Prancis golin juga, dan dengan tidak adanya Pedri kan dia udah pasti starter kemungkinan besar. Jadi Olmo lah, anginnya lagi ada di Olmo nih. Ya gue setuju. Kalau Spanyol bisa ngelakuin apa yang Xavi Simons lakukan kemarin, yaitu memanfaatkan gap antara Declan Rice sama center back-nya Inggris. Itu ada space yang luas banget, dan itu dimanfaatkan sama Xavi Simons buat berani bawa bola, berani drive masuk, dan berani nge-shoot. Dani Olmo bisa. Dani Olmo bisa. Kalau emang Declan Rice bisa di-crack sama si Rodri, lalu ada space yang kayak semalam itu benar-benar kelihatan ada gap yang cukup terbuka dan dimanfaatkan oleh pemain nomor 10 yang luar biasa. Ini bisa bahaya, dan kalau Inggris mau menang ya mereka harus lebih compact lagi, rapetin antara between the line juga midfield sama back. Ini penting karena gue yakin sebagus-bagusnya Belanda manfaatin space yang dikasih,
Spanyol bakal jauh lebih bisa manfaatin. Iya, Jadi buat gue bener tadi gue kalau Rodri kalau Dani Olmo sama Harry Kane, gue sih lebih opsi ke Dani Olmo. Kenapa? Kalau Harry Kane ini finisher doang. Tapi Olmo kita lihat untuk menghadapi Prancis bisa keeping bola gitu kan, bisa nyari penalti juga. Jadi buat gue Olmo berbahaya lah. Olmo lebih berbahaya dia. Nah ini ada juga yang lebih berbahaya sebentar dari Spanyol, Lamine Yamal. Dan pas final nanti umurnya udah genap 17 tahun, itu tetap harus bayar denda nggak sih, Dik? Enggak, udah 16. Udah 17, udah dewasa. Karena udah 17 tahun dia udah nggak harus bayar denda. Dan kemarin kan buat melawan Prancis, memang pihak dari Federasi Spanyol mengeluarkan sekitar berapa nih? 48.000 euro buat 800 juta. Bayar denda dia karena jam malam itu kan. Dan sekarang dia udah nggak perlu nih, Dik. Kira-kira Lamine Yamal akan... Dugem. Enggak, bukan Udah dewasa, kan udah punya KTP. Iya, kan udah 17. Iya boleh, terserah dia. Iya. Kalau mungkin after partinya gitu kan. Tapi menurut kita berdua kan memang Inggris coming home kayaknya nih. Nah Lamine Yamal ini kalau lu ngelihat bisa nggak ngacak-ngacak Inggris? Kemarin mungkin Prancis bisa diacak-acak. Tapi Inggris nih, bisa nggak diacak-acak sama Lamine Yamal? Emang Lamine Yamal kemarin ngacak-ngacak Prancis? Ngacak-ngacak dong. Sisi Rabiot sampai begitu-begitu. Kan Lamine Yamal kan di kanan doang kan? Iya di kanan, tapi dia kan lebih ngacak-ngacak Dani Olmo sih kemarin. Rabiot kehilangan bola gara-gara Olmo. Di back juga si Saliba sama Konate dipecah sama Olmo juga. Si Theo pun demikian. Nah, si Lamine sebenarnya kemarin buat gue jujur nggak begitu impactful sih. Tapi kemarin Lamine Yamal ketemunya sama Theo Theo kan sering maju tuh. Iya, sekarang tuh mungkin kalau formasi awal Southgate ya kita nggak tahu nanti. Trippier. Kalau Luxio mungkin dia udah habitnya di left back gitu ya. Tapi kalau ketemunya sama Trippier, gimana tuh lo ngeliatnya? Ya mau Trippier mau Luxio pasti bakal menjadi malam yang panjang buat para back Inggris menghadapi Lamine Yamal. Ini pemain kalau lagi perform ya gila. Masalahnya nanti bakal ditandemin sama siapa? Saat tandem sama Pedri udah enak banget nih orang. Tapi Pedri masih cedera. Pedri nggak bisa main. Nah, gue nggak tahu nih Fabian Ruiz atau si Merino ini bakal bisa menjadi tandem yang enak buat menjadi pemantulnya si Lamine Yamal apa enggak? Kalau lagi on his day ini bakal menjadi lumbung gol dari Spanyol sisi kanan atau sisi kiri pertahanan Inggris. Tapi aliran bolanya Spanyol ini sebenarnya jarang dari kanan. Lebih banyak dari tengah ataupun dari kiri. Dari Nico ya. Dari Nico ataupun dari tengah dari kayak kemarin menghadapi Spanyol. Menghadapi Prancis. Cuman different game, different approach pasti. Jadi ya ini bakal menjadi game yang seru. Cuman ya kalau dari gue bilang tadi kan ini final anything can happen gitu. Jadi kalau Spanyol harusnya menang. Harusnya menang Spanyol. Seperti City menang lawan MU kemarin gitu ya. Iya dong, pasti diunggulkan City dong, City lawan MU. Cuman kok bisa on his perform of the day-nya mereka kok justru City yang drop gitu loh. Nah, ini kenapa gue tergelitik untuk kayak begitu. Mikirnya kayak Inggris deh pada akhirnya. Juga di final kan juga banyak kayak blunder, kayak di City juga ada blunder gitu kan. Iya kayak Anang gitu. Ya. Yanti. Krisda. Enggak, aku nggak mau ngomong ya. Aku nggak mau ngomong. Gini nih, yang gue mau bahas itu adalah adjustment sebenarnya. Adjustment dari kedua pelatih. Apa yang akan dilakukan Southgate untuk menghadapi Spanyol? Mungkin kemarin melawan Belanda, adjustment-nya itu Watkins yang dimasukin. Tapi kalau harapan lu nih dari kacamata fans Inggris, Southgate tuh harus ngapain sih? Mundur. Iya. Tapi kan tusun ya kalau mau final mundur ya. Maksudnya sekarang ini buat dari segi taktikal apa yang harus dilakukan sama Southgate? Menurut gue setuju sama Bang Aldi ya. Si Foden dan Jude ini nggak bisa main bareng ya sama Bellingham. Jude. Kamu Jude deh. Sama Jude. Dia kalau pakai kacamata emang lucu terus. Iya. Lucu banget kayak Jude gue ya. Iya. Kayaknya kocak banget. Soalnya kan ini fans Belanda ada yang nyanyi Hey Jude di jalan. Iya benar. Iya, sama fans Inggris. Belanda gugur lagi, gue suka banget fansnya. Iya, fansnya seru sih. Pada nyanyi nana makan kerupuk. Nana dinore. Aduh, dia mau jawab tadi. Oh iya maaf. Gimana? Emang udah makan kerupuk? Ada. Loh, di Belanda tuh kerupuk cuy. Oh. Terus ada lagi beberapa bahasa juga yang sama. Iya. Ki ini mau jawab Ki. Iya, lu motong mulu dari tadi. Enggak, gue juga nanya kok kerupuk ini. Oh ya udah. Jadi gitu. Iya. Salah nasi goreng pun bisa nasi goreng. Iya benar. Kerupuk. Memang namanya menu nasi goreng. Dendeng pun bisa dendeng. Rendang pun rendang. Rendang pun rendang. Terendang. Rendangan si Madun?
Tendang. Jauh. Masuk. Tendangan si Madun maksudnya tendangan si Madun itu Iya, tepat. itu. Jawab duluan. Itu juga Kalau dari benar. kacamata Iya, iya. lo Southgate tuh harus melakukan apa? Harapan. Hah? Ya? Pakai kacamata? Enggak pakai kacamata maksudnya. Kasih dong. Janganlah mata Enggak gua. saya. Oh, iya. Gimana? Maksudnya kalau dari Ah. pandangan lo? Iya sih, menurut gua Bellingham. Iya, Bellingham. Dan Foden nggak bisa main bareng nih dari awal. Oh, Di final. Dari Giroud jadi Bellingham. Udah Foden tuh kakak lagi ke Bellingham. 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 Foden sama Bellingham. Wah. Nggak bisa main bareng nih, karena emang bener nggak klop. Tapi semalam Foden beberapa kali shotsnya ada yang flashing kena tiang tuh. Iya. 2 kali. Kayak 2 kali attempt. Ini yang Foden yang di City dia kayak gini nih. Kayak baru keluar di semifinal ini. Jadi mungkin ini bakal di-head banyak fans Madrid nih, tapi kayak Bellingham yang harus istirahat dulu. Digantiin Palmer di 10. Menurut gua ya. Karena Foden lagi oke nih, dan Bellingham selain golnya yang salto, dia ngapain aja selama Euro? Kayak ngilang. Wah. Kayaknya selama Euro yang diinget cuman gol salto dia doang, sisanya ya bahkan di match dia yang di Slovakia itu aja yang salto. Itu cuman itu doang yang dia lakuin. Setelahnya dan sebelumnya dia udah nggak kelihatan. Jadi menurut gua harus pakai Foden, Palmer sama Saka tetap. Tetap harus Di dengan 3 formasi itu. yang sama itu ya? Iya, si Bellingham tapi diganti sama Palmer karena terbukti di Super Sub Palmer selalu perform. Coba dikasih kesempatan. Mungkin ini match terlalu besar Iya, juga iya, sih iya. untuk sebuah pemain cadangan yang jarang main ya. Cuman bisa lah dicoba Palmer ini untuk. Tapi dia assist juga ya nomor di 10. kemarin ya di Assist Palmer. juga. Buat ke Watkins asisnya Palmer ya? Asisnya Bener. Palmer. Berarti kan lumayan membuktikan juga. Iya, gitu kan? kalau dia kasih kepercayaan bisa lah, dan dia pemain terbaik Chelsea juga kan musim lalu. Itu sih mungkin bisa dicoba Chelsea? di final. Chelsea. Dia ini ya. Apa? Lah amat gitu di situ. Masih perlu banyak belajar. Kadang bilang A bagus, tapi ngasih contohnya B. Padahal yang dia bilang jelek gitu loh. Sekarang tadi dia bilang, Bellingham selama pertandingan kemarin selain goal overhead, ngapain sih? Gitu kan, satu itu. Iya. Tapi bilang Palmer bagus, padahal cuma 1 assist doang. Selebihnya ngapain aja dong dia? Palmer. Maksudnya di Chelsea di Enggak di timnas. Walaupun dimainkan kan cuma nggak banyak juga gitu kan. Iya, Maksud gua, Super Sub. sebenarnya Bellingham itu karena kalau lu lihat golnya doang, ya emang overhead doang. Cuman dia lumayan cukup sibuk sih di tengah. Lumayan cukup capek karena ini bukan lini tengah dan juga lini belakang yang enak sebenarnya buat Inggris. Kerepotan juga Inggris emang pernah pakai 3 back, cuman dibandingin dia pakai 4 back lebih nyaman pakai 4 back gitu lah. 4-3-3 buat Inggris, buat Bellingham lebih nyaman gitu dibandingkan dengan 3-4-3. Gimana dia main jadi nomor 10, narrow number 10 bersama Foden. Cuman tadi kita elaborasi dikit, makanya kenapa tadi gue bilang sedikit perlu belajar. Ini momen buat belajar lo ya. Saat lu bilang tadi pakai formasi 3-4-2-1. Palmer lu ganti Foden. Bellingham lu ganti Foden. Berarti Foden sama Palmer. Iya, Palmer. Foden tetap di kiri. Oh, Foden tetap di kiri. Iya, Palmer yang 10. Palmer tengah. Berarti kan? pakai 4-3-3. 4-3-3, misalnya 4-3-3. Kan start kemarin 3-4-2-1 dan gua nggak yakin Southgate bakal berubah sih. Oh, 3-4. Iya kan? Kenapa lo yakin Southgate nggak akan merubah? Dia kan suka bikin kita kaget. Loh ya kalau Kita kan pada dua akhirnya kelas, kaget nggak iya. apa-apa gitu loh. Pada akhirnya kaget ya wajar. Tapi kayaknya dia akan pakai seperti itu. Iya, lagi, dia gitu. menghadapi Swiss 3-4-2-1, menghadapi Belanda pakai 3-4-2-1. Artinya dia ngeliat bahwa it works gitu loh. Trust me. It works. Trust me, it works. Oke. Itu iklan Iklan ya? Di. Jangan kalau gue ngomong trust me it works nggak boleh. Iya Nggak boleh, apa tapi sih. itu kan Ya. slogannya si. Tapi kali aja mau masuk boleh. Iya dong. Trust me, It works. lanjut di lu belum kelar tadi ngomong. Nah, maksud gue gitu. Gue yakin Inggris nggak akan merubah skemanya gitu. Dan Palmer ditaruh di narrow number 10 sayang gitu. Sayang buat gue mendingan pakai 4-2-3-1 sekalian atau 4-3-3 sekalian. Lu kasih space yang juga cukup banyak buat Palmer. Gue nggak tahu di Chelsea pernah main di kiri nggak Palmer? Kayaknya udah buat Mudryk ya. Iya, kanan Udah buat terus ya. lo Mudryk. Kanan atau tengah, tapi sering off-rap juga kan dia. Terlalu free roam lah. Iya. Jadi buat gue bener tadi Rehan bilang waktu Foden main sedikit ke kanan, justru lebih keluar nih. Iya. Gitu. Buat gue justru kenapa Foden berarti nomor 10 aja, kirinya Bowen ke Gordon ke Palmer ke gitu. Bukayo Saka di kanan, silakan ada mau debat gua, kayaknya nggak tergantikan sih di Iya, kanan. nggak. Iya sih. Iya kan? Masih nggak tergantikan. Iya gitu. Yes. Declan Rice sama Maino tengah. Declan Rice sama Maino di tengah. Terus ya backnya udah kayak kemarin lah. Mau pakai 4 back boleh, pakai 3 back boleh. Intinya ini Spanyol bukan lawan yang kayak Belanda,
bukan lawan kayak Swiss, tapi Inggris bagi Spanyol ini nggak lebih dari Prancis tapi rapi, nggak lebih dari Portugal tapi rapi gitu loh. Rapi, Inggris rapi loh. Ya. Kita kalau ngeliat negatifnya doang bisa, cuman Inggris tuh rapi sebenarnya. Cuma ada beberapa momen mereka bikin gap yang terlalu besar dan dimanfaatkan lawan gitu. Iya, cuman kalau kita selama ini ngelihat Inggris selalu bikin ngantuk gitu loh. Inggris selalu bikin ngantuk nih. Tapi Spanyol kemarin berhasil membuat pertandingan Prancis dan Portugal itu terbayarkan dengan Spanyol berhadapan dengan Prancis. Iya. Spanyol bisa membangunkan Prancis jadi seru. Iya. Kemarin Belanda menurut gua Bangunin game jadi seru juga. bangunin gol game cepat. jadi seru juga buat Inggris. Nah, ini Spanyol yang notabene-nya udah membangunkan Prancis dari let's say apa ya, boring match gitu loh, boring match gitu. Sekarang berhadapan sama Inggris. Iya. Bisa nggak dibangunin si Inggris? Iya, gue paham poin Si lo. paling adaptif ini. Iya. Orang bilang kalau Inggris di final ini destined to be boring match gitu kan. Kayaknya ditakdirkan bakal menjadi match yang boring. Tapi Spanyol bisa dia unggul lebih dulu. Kayak waktu lawan Jerman, kalau nggak salah dia unggul lebih dulu kan ya? Spanyol Jerman. Unggul Iya kan? dulu. Baru Unggul si dulu. Florian Wirtz Betul, babak 9 kan. Betul. Nah, bisa juga dia kebobolan duluan. Kayak waktu lawan Georgia dia kebobolan duluan. Habis itu reaktif. Jadi buat gua Spanyol tim yang sangat siap banget emang. Dia nggak panikan gitu. Sementara Inggris masih ada fase kita lihat lawan dulu nih. Lawan mau gimana? Mau main terbuka? Oke, kita redam. Lawan main terbuka, kita tutup. Lawan tertutup, kita lebarin. Inggris tuh masih kayak tadi Rifki bilang, lebih adaptif. Artinya bagus. Dan kedua tim juga, bench-nya bagus juga. Dua tim Spanyol sama Inggris, mungkin dua tim yang dengan kualitas bersama Portugal ya. Dengan kualitas yang juga cukup bagus sih. Penyerangnya bagus, midfieldnya bagus, back-nya juga bagus. Jadi ya, gua cukup happy lah. Spanyol sama Inggris di final. Dan gue yakin, walaupun skornya bakal tipis, tapi nggak akan jadi game yang boring. Berarti An, menurut lo Southgate tuh pura-pura goblok apa enggak, An? Kalau dibilang pura-pura, dia selama ini selalu melaju jauh ya di kompetisi-kompetisi. Iya, maksudnya dengan pura-pura goblok kasih dia tuh. Kayaknya ya. Ya, Kayak orang-orang jadinya underestimate dia, tapi ternyata dia bikin kaget lagi kayak namanya kan, Southgate. Southgate kaget. Kaget. Enggak, Tapi karena itu juga yang sering dibilang sama Aldi, media Inggris terlalu tajam. Iya. Jadi mungkin ini dia kayak menaruh posisi dia supaya dia nggak lebih under pressure gitu. Di awal Biarin kita dia orang bilang kan, gue goblok. Rifki pernah ngomong kan, apapun terjadi, Southgate pecat apa enggak? Pecat. Dan ini tahun terakhir dia kan? Iya. Kayaknya ini. Pecat. Kalaupun pinter, kan ada staf kepelatihan kan? Ya mungkin bukan Southgate kali yang ngomong, gantiin ini nih. Mainin ini nih. Walaupun keputusan akhirnya di Southgate, cuman ya buat gue dia pelatih yang gagal lah. Kalau menurut lo? Kenapa gagal? Karena sulit banget ngeluarin potensi pemain gitu loh. Ini tuh all star gitu loh. Harusnya bisa bermain jauh lebih bagus. Cuma gue ngeliat line up yang atau skema permainan yang bagus, approach permainan yang bagus. Cuman kalau lu ngincernya, yang penting menang ya sedikit lagi Inggris menuju ke kejayaan gitu loh. Dan kemarin pun waktu di hajatan Eropa tahun kemarin pun kan Inggris juga begitu, di fase grup biasa aja, melaju, final hanya kalah sedikit dari adu penalti menghadapi Italia. Spanyol pun demikian, nggak ada yang unggulin dia di fase sebelumnya, apalagi di kualifikasi. Begitu masuk turnamen, game pertama bagus banget lawan Kroasia, baru setelah itu tanpa striker yang beneran striker dalam diri Morata. Ya baguslah, Spanyol ada Morata kan, kalau Belanda ada Depay kan. Itu karena Depay cedera aja semalam kalah di. Kalau nggak ada ya menangnya jauh itu Inggris. Nah, jadi buat gua sih nggak yakin bakal menjadi game yang boring Ki. Enggak ya? Nggak boring. Walaupun skornya nggak akan besar juga. Tapi kalau masuk penalti Bang, kan Spanyol belum pernah penalti nih selama Euro ini. Nation League pernah kan dia lawan Kroasia? Tapi di Euro ini maksudnya. Maksudnya di hajatan Eropa ini. Iya, belum pernah. Inggris kemarin menang kan 5-3 lawan Swiss. Iya, Portugal pun waktu adu penalti sama Prancis sebelumnya adu penalti. Nggak jadi jaminan bahwa pernah adu penalti pun jadi punya peluang yang lebih bagus gitu. Iya, benar. Jadi buat gua adu penalti nggak bisa diprediksi. Bisa lu kayak John Terry kepleset. Ya kan bisa karena kalau adu penalti nggak bisa diprediksi gitu buat gua. Unai Simon sebenarnya shot stopper yang bagus. Iya. Nama-nama seperti Dani Olmo juga bagus buat disiapkan buat menjadi penendang. Tapi Inggris punya Ivan Toney.
Iya. Yang selalu ngeliatin matanya. Kiper. Nggak pernah Aneh lihat. banget. Itu butuh mental banget sih. Dan itu dilakukan di Brentford juga begitu dia. Iya, emang dia begitu terus kalau ngambil penalti dilihatin. Nah, mungkin dia pas mau adu penalti, dia salah bantal. Jadi niatnya mau nengok. No. Gua itu salah bantal. Niatnya mau nengok, salah Kak. bantal. Niatnya mau nengok cuman udahlah gitu. Ya, urong pillow. Apa? Nah, ini Orang kalau pilih. buat teman-teman nih, kira-kira jagoin Spanyol atau Inggris bisa nanti komen di bawah ya. Dan satu lagi. Ada jinx nih. Harry Kane itu anti banget sama trofi. Dan sekarang Inggris kayak tahun lalu hajatan Eropa juga masuk final dan sekarang back to back masuk ke final. Tapi inget nih, di mana ada Harry Kane di situ nggak ada trofi. Munchen yang biasanya lagi bagus-bagusnya pindah ke Munchen yang juara Leverkusen. Nah, lu ngeliat ini gimana nih? Apakah ini bisa jadi juara pertama buat trofi pertama buat Harry Kane? Iya ya. Major ya, Di. Major ya, Di. Major. Iya ya. Berarti Harry Kane nggak pernah dapat angkat piala. Major Kan? ya, Di. Iya, nggak pernah. Bukan. Iya, pernahnya cuma Audi Cup kalau Iya, saya. kayak gitu-gitu. Maksudnya major trofi gitu, Di. Ini jinx, Di. Kapten lagi dia. Ini berat, Cus. Hah? Ini berat kalau begitu sih. Ada faktor Tottenham Hotspur ya, cuy. Kan sekarang udah di Munchen juga. Wah, berat. Oh, lu nggak bisa melepas itu, cuy. Iya sih. Kecuali Sol Campbell bisa melepas Tottenham, selebihnya nggak bisa, bos. Iya sih. Wah, berat buat Inggris. Berat. Karena ada Buat lu, Harry Kane-nya. Jadi Buat lu, Karena ada Harry berat Kane-nya. Harry Kane ya, iya. Apa enggak kaptennya ganti dulu kali di final. Oh, Seenggaknya enggak usah. lihat Inggris. Begitu Harry Kane diganti, langsung. Gol. Iya. Oh iya, bener. Berarti starter jangan Harry Kane. Nah, ini buat teman-teman gimana nih? Kira-kira karena ada Harry Kane, Itu. di skuad Inggris akan juara atau enggak? Bener, Ki. Karena ini adalah jinx dari semua trofi yang ada. Oh iya. Harry Kane nggak pernah ngangkat major trofi. Jadi coba kalian komen di bawah. Kalau Inggris ini juara karena Harry Kane, atau kalau Inggris nggak juara juga karena Harry Kane. Iya, dia nggak bisa begini. Nggak bisa begini. Iya. Nggak bisa begini dia. Dia nggak bisa sekali Harry Kane pun nggak bisa angkat piala ya. Nggak bisa karena begini. Oh, harusnya begini. Kalah sama begini. Ben White. Nah, kalah sama Ben White. Kalah sama Wilshere. Kalah sama Wilshere. Ya kelamaan main di Tottenham dia. Jadi nanti kita coba nantikan aja pertandingan seru itu di minggu Pagi. Senin dini hari. Wah, langsung siaran kita. Senin dini Habis hari. final langsung. Iya dong. Kita Ya udah. coba lihat mudah-mudahan Spanyol bisa membangunkan Three Lions seperti Belanda membangunkan Three Lions seperti kemarin dan Iya. Pertandingan menjadi lebih seru ya dia. Kalau Inggris juara, Bellingham Ballon d'Or ya. Supposed to be. Kayaknya. Hah? Supposed to be. Deserve lah. Ya. Dan berarti menjadi major trophy pertama buat Harry Kane. Ya. Jinx itu akan dipatahkan di sini. Iya, Bisa iya. jadi. Iya. Tapi itu mitos ya? Ya. Wah, sorry gue gak percaya mitos. Ya tapi memang Istighfar, Ki. Kayak baru faktanya, Di. baru semenit yang lalu setuju ya, setuju. Iya, setuju. Enggak, tapi bener kan, Di? Dia belum pernah Tapi megang gue major. kaget seorang Harry Kane. Sejago Iya. Harry Kane. Ya sejago Harry Kane. Bisa nggak ada peluang buat angkat piala Di ya? Munchen. Yang Iya. udah bertahun-tahun juara Top terus. skor Bundesliga lagi. Iya, 41 gol lebih. Iya. Akhirannya. 0. Ya, semoga lah ini menjadi trofi pertamanya buat Harry Kane. Tapi gua nggak ada kepentingan apa-apa sih Inggris sama Spanyol nih. Spanyol menang, happy-happy aja, layak, mainnya bagus gitu kan. Ya, setuju. Inggris menang pun kayaknya seru nih lihat Inggris menang gitu kan. Tapi ya gua kalau sekarang kalau udah di sini pengennya Saka sama Declan yang ngangkat juga. Ada kepentingan klub. Ada kepentingan mungkin subjektif ya jadinya ya. Nah, kalau teman-teman gimana nih? Pengennya Inggris atau Spanyol yang juara bisa komen di bawah sini ya. Fans Madrid sama Barca masih banyak gak sih di timnas Spanyol? Masih. Masih ya. Barca malah senang banget karena Argentina juga masuk Copa, Iya. masuk final ya. Masuk final. Emang ada siapa pemain Barcelona? Messi. Ya Messinya di. Oh, Messinya aja. Ada Pelan-pelan ngomong pelan. Messi. dia ngomong Messi. Emang gue siapa pemain Barcelona di Messi di An. Argentina? Thank you, An. Thank you, Bang. Mudah-mudahan Inggris juara. Siap. Amin. Mudah-mudahan Inggris sama Spanyol, lo Spanyol kan? Gue Inggris. Berarti kita sama-sama dukung Inggris. Lu apa? Inggris. Ya, lu apa? Yang nonton di rumah. Inggris apa Spanyol? Udah disuruh tulis kolom komentar belum sama Rifki? Udah. Belum? Udah. Emang Rifki bener. Astagfirullah, Nggak tadi berkembang udah sama ada. sekali. Gua udah ngomong kali bawah Jin. Sama sekali udah lah. Gua udah ngomong tadi ya teman-teman ya. Nggak Coba berkembang tolong, sama sekali. coba tolong. Ya udah. Oke, sampai ketemu lagi di hari Senin di Kick and Rush. Thank you.